Iya, oke baik ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini saya Natalis Ransi kembali akan coba ya belajar bersama dalam hal ini mempraktekkan ya basis data, dasar basis data gitu ya. Di kelas kuliah saya di informatika ya, teknik informatika di Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Kebetulan saya membawakan mata kuliah ini. Di minggu ketiga perkuliahan itu kita mulai mempraktekkan ya teori-teori yang kita sudah pelajari dan kita mengkombinasikan teori-teori tersebut dan kita coba lihat secara teknis bagaimana penyelenggaraannya. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan, di mana pada referensi yang diacu, ya, yang kita acu di perkuliahan itu ada bahwa tahapan dalam membuat basis data itu kurang lebih disampaikan ada dua tahapan, dua hal yang harus didesain, yang harus dirancang ya. Pertama kita merancang logical design yang berasal dari bisnis proses atau aturan-aturan bisnis yang ada di organisasi yang akan kita bantu dalam penyusunan basis datanya. Tentunya setelah menyusun basis data harapannya akan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih mantap begitu ya. Jadi diawali dengan membuat desain logis ya, atas apa yang bisnis proses inginkan. Setelah itu dilanjutkan dengan desain fisik atas apa yang kita sudah lihat di atau sudah kita sampaikan di desain logiknya. Ya, dua hal tersebut akan kita bahas tidak secara teori tetapi teknisnya seperti apa. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana implementasi SQL ya dengan MySQL untuk ya mewujudkan hasil desain kita ya dalam sebuah sistem basis data. Kira-kira begitu alur pikirnya. Baik, tahap pertama ya saya ambil kasus ya di salah satu subsistem ya di perguruan tinggi ya kita kenal misalnya ada dosen dan mahasiswa ya. Di bisnis proses itu ada salah satu yang menyatakan demikian bahwa setiap dosen itu dapat atau boleh membimbing satu atau lebih mahasiswa. Dalam hal ini pembimbingan akademik ya. Ya, dari dalam proses perkuliahan itu teman-teman bahwa di aturan perguruan tinggi menyatakan bahwa setiap dosen itu dapat membimbing satu atau lebih mahasiswa. Kemudian setiap mahasiswa ini dibimbing hanya oleh satu dosen. Nah, atas dua rule ini, atas rule salah satu contoh rule yang ada di studi kasus kita, maka logical design kita bisa gambarkan dalam bentuk atau representasinya dalam bentuk entity relationship diagram. Di sini dari dua pernyataan ini kita lihat bahwa ada entitas ya, ada entitas pertama ada dua entitas ya, ada entitas dosen dan entitas mahasiswa. Oke, entitas dosen ini masing-masing punya atribut gitu ya. Ada NIDN dan nama dosen. Ya, dua atribut ini saja yang saya pakai sebagai contoh. Kemudian mahasiswa ada atribut NIM dan nama mahasiswanya. Ya, masing-masing atribut ya dosen itu terpilih bahwa NIDN itu adalah primary key untuk mengidentifikasi keunikan setiap dosen. Dan di mahasiswa ada NIM atau nomor induk mahasiswa yang kita pakai sebagai pengidentifikasian keunikan untuk setiap mahasiswa, gitu ya. Jadi kita sudah pelajari di kelas bahwa entitas set ya atau entitas set itu kita harus memastikan bahwa ya ada terpilih satu atau lebih atribut yang dipakai untuk ya kita membedakan antara setiap anggota yang ada di entity tersebut ya gitu. Sederhananya seperti itu. Dan
ya, dari pernyataan yang kita lihat di atas ini, kita lihat bahwa entitas dosen dan entitas mahasiswa ini berelasi, ya. Kita sebut relasinya adalah membimbing, ya. Notasi relasi di sini adalah ini, ya, notasinya berbentuk diamond. Sedangkan entitas notasinya berbentuk persegi dengan ada nama entitas di sini, kemudian setiap atribut ada di dalam. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ini adalah konsep bagaimana kita menggambarkan representasi daripada desain logis dari sebuah bisnis proses. Dalam hal ini bentuknya ER diagram atau disebut dengan entity relationship diagram. Oke ya. Kemudian notasi ini menyatakan bahwa ya ini sudah mewakili pernyataan yang ada di atas ini bahwa setiap dosen itu ya boleh membimbing satu atau lebih mahasiswa atau satu mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen. Dalam hal ini pembimbingan akademik, ya, proses PA, proses pembimbingan akademik. Dalam pembimbingan akademik itu dua aturan ini ada. Oke, baik. Setelah logical kita desain, ya, logical design kita sudah mantap, maka kita lanjutkan ke physical design. Nah, ini contohnya. Misalnya relasi ya yang timbul akibat seperti ini maka implementasi secara teknis ya implementasinya itu paling tidak ada dua tabel yang akan dibentuk ya ini. Oke, tabel pertama tabel dosen kita rancang bahwa kolom pertama kolom pertama adalah NIDN dengan tipe data ini karakter 10 karakter, kemudian dia tidak boleh null ya dan ini merupakan primary key gitu ya. Begitu juga dengan nama dosen, demikian ya bahwa tipe datanya adalah varchar 100 dan dia tidak boleh null. Jadi dalam database kita tidak boleh kita insertkan data yang bernilai null untuk tabel dosen ya. Ini desain fisik untuk tabel dosen. Desain fisik untuk tabel mahasiswa kita buat seperti ini. Jadi ada kolomnya NIM, kemudian dia tipe tipenya itu tipe datanya karakter dengan panjang karakter 9, kemudian ini tidak dibolehkan bernilai 0 dan ini merupakan untuk primary key ya. Jadi ada 4 kolom minimal kalau kita mendesain fisik sebuah tabel ada 4 kolom untuk kita lebih menjelaskan bagaimana tabel itu dibentuk. Begitu juga dengan nama mahasiswa demikian dan terakhir ada kolom namanya DNIDN. Penulisan ini saya coba acu dari beberapa sumber bahwa D ini berasal dari singkatan tabel dosen ya karena NIDN yang di sini ini teman-teman nilainya nanti akan dirujuk ke tabel dosen. Oke, maka dia kita sebut sebagai foreign key atau primary key. Atau kunci tamu ya. Ini foreign key di sini. Karena nilai daripada NIDN yang ada di sini berasal dari tabel sebelumnya atau dalam hal ini tabel dosen. Oke. Saya biasa menuliskan nama kolomnya ini D ini untuk menginisiasi bahwa ini berasal dari tabel dosen. Kemudian NIDN yang ada di sini adalah nama kolom yang kita pakai sebagai rujukan. Ya. Nah, setelah kita dua hal yang kita lakukan teman-teman ya, logical design sudah selesai, physical design sudah selesai, maka selanjutnya kita masuk ke tahapan mengimplementasikan ini menggunakan namanya SQL. Ya. Nah, ini kira-kira bentuk query untuk membuat tabel sesuai dengan yang kita sudah rancang tadi. Ini ya. Di pertama seperti biasa create table, apa nama tabelnya dosen, kemudian atributnya apa saja, ada NIDN ya dengan karakter atau tipe data sekian dan not null, kemudian ada nama dosen, varchar 100 dan juga not null dan primary key adalah NIDN ya. Setelah ini kita implementasi untuk SQL table seperti ini ya, untuk tabel mahasiswa seperti ini, create table mahasiswa, kemudian kita lihat ya nomor induk mahasiswa itu char ya 9, kemudian tidak nol juga, kemudian nama mahasiswa, karakter panjang karakternya 100, tidak nol juga, dan NIDN ya, DNIDN kolom DNIDN ini adalah tipe data karakter 10 dan tidak nol juga, kemudian kita tambahkan
primary key-nya adalah name gitu ya. Dan kita membuat constraint ya. Namanya adalah constraint kita namanya pertama adalah FK dosen PA. Jadi ini adalah nama untuk kita membuat constraint ya. Constraint kita PA. Apa itu constraint-nya? Yakni foreign key. Jadi kita menginisiasi NIDN ini sebagai foreign key di mana dia akan merefer dari ya tabel dosen kolom NIDN. Atau kita sebut bahwa NIDN ini domainnya adalah gitu ya. Kalau sesuai teori yang kita kemarin, domainnya berasal dari kolom NIDN di tabel dosen. Kira-kira begitu implementasi ataupun cara membaca SQL yang dimaksud. Oke. Baik, selanjutnya ayo kita praktek ya. Teman-teman, jangan lupa dulu subscribe channel ini. Kita akan praktek ya, teman-teman, kita akan praktek di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.